Rais, Ketua Umum Indonesia Ethnic Designer Community, yang akan diserahkan kepada Bunda Eli Kasih. Ya. Halo Reza Rais, apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sibuk apa nih sekarang? Lagi COVID ini ya di rumah saja karena tidak boleh keluar, sudah 5 bulan dijaga oleh putra putri tercinta. Itu ya, kalau kita bincang-bincang tentang dunia fashion, memulai karir aku dari awal, memang dari kecil aku memang sudah biasa. Waktu sudah kelihatan lah ya, waktu masih kecil itu aku ya sudah kayak main, kalau orang di dunia sandiwara kan bikin sandiwara. Kalau aku udah bikin kayak seperti draperi gitu. Adik-adik aku, sepupu aku dengan sarung, dengan kain panjang, gitu. Aku bikin satu kayak ketokan gitu. Dan tetangga disuruh datang, suruh beli tiket gitu loh. Itu udah kelihatan dari kecil. Nah, di SD pun aku selalu ikut lomba gambar, selalu menang juara pertama. Dari situ kelihatan ya aku memang lahir di Paseban ya, aku orang pusat waktu itu. Aku SD aku di Pegangsaan di Menteng ya, dan sudah itu aku pindah di Iskandasya. Aku SMP aku 13 dan SMA aku SMA 3. Nah, waktu di SMA 3 itu kakak aku kan khusus private salon, aku ikut-ikutan. Nah, dari situ berkembang ya, jadi itu pun berkembang waktu aku waktu itu studi juga ke Prancis dan ke Inggris. Sepulangnya dari Paris dan dari Brighton ya. Nah, aku sempat juga kuliah lagi mengambil accounting di satu universitas swasta. Di Prancis dan di Inggris itu sekolah mode? Ya, bukan sekolah rambut? Bukan hairstylist? Hairstylist sebetulnya. Tapi memang sekolah mode aku otodidak, tapi aku ngambil juga sih sudah itu private. Ya. Nah, tapi aku bergaulnya dengan teman-teman yang waktu itu sekolah mode. Jadi sekeliling aku memang aku banyak dibesarkan dengan dunia fashion daripada dunia styling. Ya, jadi disitulah aku pulang ke Indonesia. Aku digembleng karena orang tua aku orang bisnis, dan waktu itu aku juga dapat gelar Bachelor of Accounting juga. Itu bekal aku buka usaha, dan akhirnya aku buka satu seperti itu tuh, bukan agak sedikit small garment ya. Jadi busana-busana aku masukkan satu web store di Blok M ya, yang waktu itu mengadakan tiap tahun waktu itu wajah mode. Itu tahun berapa ya, itu masuk pasar raya pertama? Tahun 85. Ya, aku ditempatkan di garis-garis desain Indonesia bersama Gea, almarhum Ramli, almarhum Robi Temewu. Ya, di situ ada Kori Kastubi, ada Thomas Sigar, ada aku lupa ya siapa saja waktu itu ya. Semua ya. Ya, waktu itu ya teman-teman kita juga lah. Waktu itu pada garis-garis desain Indonesia itu. Jadi situ tiap tahun kita mengadakan wajah mode. Itu embrionya mode, sudah itu baru dari situlah aku tahun 93 bersama Poppy Darsono ya, aku membentuk Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI), di mana di sini aku sangat aktif sekali. Aku membuka cabang dengan Mbak Kus Arumdani di DI Yogyakarta, di Jawa Tengah Semarang, dan juga di Jawa Timur Surabaya tepatnya, juga di Bandung, ya. Aku juga melantik juga di Lampung waktu itu tuanya, sampai
aku membuka cabang di Sumatera Barat di Kota Padang, ya sampai ke Kota Aceh, ke Medan, ya sampai Pontianak juga, ya mengulang. Waktu itu salah kita memilih ketua waktu itu ya. Aku juga kebetulan teman aku di sana ada desainer senior Ustaz Sugimin. Kita mengulang lagi mungkin cabang APPMI di Pontianak. Sesudah itu dengan ada seorang ibu dari Makassar, kita mengulang lagi cabang di Makassar dengan Ibu Lia Arli, ya. Sudah itu, nah itulah kiprah aku di Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia. Tapi dengan perjalanan, ya aku sekarang membuat komunitas desainer etnik Indonesia, di mana dalam Inggrisnya Indonesia Ethnic Designer Community, ya di mana anggota aku juga dari tiap-tiap daerah. Karena sekarang pun APPMI terbagi dua, jadi sebagian masih di APPMI, sebagian di Indonesia Fashion Chamber. Dua-duanya masih bagus. Kalau memang berminat untuk bergabung, ya kalau Indonesia Ethnic Fashion Designer Community di aku, bisa hubungin aku. Kalau misalnya nomor kontak aku bisa hubungin. Nanti di tayangan aku tulisin deh nomor kontaknya. Iya, nanti kontaknya aku bisa ditulis. Kalau misalnya untuk bergabung dengan APPMI itu, karena APPMI asosiasi, di situ ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, itu harus lulusan sekolah mode, dan sudah 3 tahun berkiprah di dunia fashion, ya maksudnya sudah berdagang ya, dengan vendor, ya. Dan itu kantornya di Jalan Bumi nomor 50 di daerah Mestik, kantornya Ibu Popi Darsono, ya. Nah itu untuk uang pangkalnya itu sekitar 40 juta rupiah untuk DKI. Kalau di daerah beda, agak murah. Itu juga ada di cabang-cabangnya di daerah. Nah untuk Indonesia Fashion Chamber itu ada di Gedung Mulia di Gatot Subroto. Ya, itu semua bagus. Dan itu pun dari Asosiasi Perancang Pengusaha Mode, khususnya untuk busana muslim, itu ada Indonesia Modest Fashion Designer. Nah itu, ya itu orang dari APPM juga dengan Ibu Jenny Cahyawati. Nah itu bisa kontaknya, bisa hubungi saya juga. Saya bisa kasih kontaknya nanti Ibu Jenny Cahyawati. Yang desainer etnik tadi biayanya berapa? Kalau untuk uang pangkal untuk Indonesia Ethnic Designer Community itu uang pangkalnya 2 juta rupiah. Kalau untuk bulanannya sama semuanya 200.000 rupiah. Jadi tergantung uang pangkal. Ya, kalau di AFC aku belum kurang tahu benar. Ya, aku kurang tanya. Karena semuanya ini sama. Ya. Tergantung, karena kita tujuannya sama-sama mungkin ke satu tujuan untuk memajukan fashion Indonesia. Ya. Cuman APPMI ya dengan asosiasinya, ya, AFC juga dengan itunya juga, karena ini juga ikatan yang jelas. Kalau Indonesia Ethnic ini kan hanya seperti paguyuban gitu. Gitu. Bedanya. Balik ke produknya Reza Rais tadi. Itu produknya Muslim wear atau gimana? Kalau aku dulu untuk wanita dari umur 40 ke atas yang mampan. Jadi garis aku feminin dan aku juga membuat busana pria. Aku tidak membuat busana anak-anak. Ya. Jadi aku bukan busana muslim awalnya. Tapi di hari tua aku sekarang mengeluarkan busana pria tapi busana muslim yang modif. Dengan brandnya Reza Rais. Dulu itu Rais. Aku belum mengeluarkan brand dengan Reza Rais. Belum sempat. Tapi sekarang kegiatan aku lebih banyak ke memajukan
anak-anak di daerah. Sekarang lebih koordinir pembina lah ya mungkin. Iya, membina putra-putri di daerah untuk mereka maju, ya, karena ini kan berhubungan dengan etnik. Jadi karena UKM kita tuh banyaknya kan di daerah-daerah, di 34 provinsi. Jadi untuk kita tenaga-tenaga yang di pusat untuk ke daerah itu kan memakan waktu, ya. Nah, untuk itu kita mesti memajukan tenaga-tenaga yang ada di daerah. Karena banyak putra-putri kita yang di daerah itu, yang mereka pun sekolah di SMK Tata Busana. Nah, mereka tuh mesti dikasih kepercayaan diri bahwa mereka tuh bisa. Dan ternyata sesudah aku bikin Minangkabau Fashion Festival Sumatera Barat, itu banyak melahirkan desainer yang betul-betul mengagetkan. Desainer daerah ya? Iya. Nah, sebelumnya aku juga membentuk APPMI di sana. Jadi tenaga-tenaga itulah sekarang dipakai oleh dinas-dinas yang ada di Sumatera Barat. Ya. Dan juga aku juga sudah membuat semacam itu pula di Kota Jambi dengan Ibu Wali Kotanya. Nah, mereka kan yang berhubungan langsung, kan mereka tinggal di situ, mereka bisa berhubungan langsung dengan perajin-perajin setempat. Ya, selain itu pun aku juga bekerjasama dengan Ibu Ena Rasitopan, Ibu Wali Kota Parepare. Nah, itu pun juga menggalakkan tenun di Sulawesi Selatan. Itu loh. Jadi kalau menunggu orang dari pusat, ya, itu kan UKM kita kan ya akan banyak ketinggalan jauh. Ya, terutama dalam soal tren. Karena kita pun juga boleh ketinggalan dalam soal tren warna, terutama tren warna dunia. Itu yang penting. Kalau kita bicara etnik, kalau aku kan bidangnya etnik. Ya, itu. Jadi kalau style atau apa itu kan para desainer itu ya aku bisa sih memberikan gaya lain. Nah, kalau kita mau gaya yang apa yang akan tren tahun depan, itu semuanya recycle semua. Kita akan kembali lagi ke tahun 70, ke tahun 40, ke tahun 20. Nah, tapi kalau tren warna itu kita udah ketahuan. Kayak sekarang tahun ini warna itu ungu, hijau, ya biru, terus salem, ya terus merah, ya hitam, ya terus warna gold, warna perak. Itu nggak akan berlanjut sampai tahun depan. Nah, jadi ini yang banyak ditangkap sekarang oleh desainer-desainer muda kita. Nah, aku lihat salah satu dev store yang sekarang lagi berbenah diri oleh Menteri BUMN kita yang mungkin insya Allah tahun depan dev store kita Sarinah yang akan berbentuk mall tahun depan. Ya, itu waktu aku lihat itu busana-busana di sana itu sudah mengikuti warna tren dunia. Warna-warnanya ada di situ. Aku juga bangga dengan desainer-desainer yang cepat tanggap yang kita memberikan tren warna, dan itu pun juga dari dinas dari Kementerian Pariwisata kita ya waktu itu kan ada Bapak Menteri Kreatif ya. Iya, benar. Kemenparekraf. Iya, Parekraf itu kan setiap tahun mengeluarkan ini tren tahunan. Nah, itu diberikan gratis ke semua sekolah mode, ke perancang, kemana. Jadi itu alhamdulillah itu memberikan kemajuan kepada semuanya, ke UKM. Itu penting sekali. Itu kira-kira dunia fashion kita tuh memang udah hampir maju lah. Dan juga banyak pajang-pajang kita maju, dan banyak juga pajang-pajang kita sudah dipakai oleh penyanyi dunia. Ya, benar. Artis-artis dunia. Benar. Karena kita pun nggak ketinggalan, dan juga dengan kemajuan teknologi yang tinggi sekarang ini. Benar. Gitu. Henry, pernah dengar Suntiang Bagonjong kan? Itu karya aku di tahun 2005. Aku persembahkan itu untuk orang-orang Minang
Ya karena Minangkabau adalah tanda kelahiran dari kedua orang tuaku, karena orang tuaku berasal dari Suit Air, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dan sebetulnya aku namakan Suntiang itu adalah Suntiang Raiza Rais, dan sekarang terkenal dengan Suntiang Bagonjong, dan itu banyak diikuti oleh desainer-desainer muda Sumatera Barat. Untuk kedepannya dengan brand atau produknya Raiza Rais sendiri, planningnya gimana? Kalau aku masih tetap ada di tempat aku sendiri. Oke. Dan sekaligus sekretariat di Kemang, di Ampera Buntu 4, nomor 12. Ya. Ada rencana ke depan atau program ke depan yang akan digarap? Kita Indonesia Ethnic Designer Community lahir tanggal 19 Desember. Ya, insya Allah kalau COVID-19 ini mereda, ya ada rencana sih setiap tahun kita mengadakan acara selain syukuran dengan anak yatim piatu dan kaum duafa. Kita mengadakan fashion show, atau kalau enggak ya ada rencana sih fashion show secara virtual atau yang bentuknya ya yang bisa dinikmati oleh orang banyak lah. Kondisi begini memang virtual lebih banyak dipakai ya? Iya, sebetulnya. Jadi kita tetap berkarya untuk. Tapi ya, sebelumnya Indonesia Ethnic ini ada event rutin tahunan, fashion show rutin tahunan. Ya, kita biasa bekerja sama dengan Devindo. Oh, oke. Tiap tahun itu ada Indocraft. Iya, benar. Nah, di Indocraft inilah tiap tahun kita mengeluarkan koleksi-koleksi terbaru kita. Nah, ini biasanya kadang-kadang kemarin itu di bulan Maret sebelum COVID-19 itu kita sempat mengeluarkan koleksi terbaru kita di hari dengan Bapak Menteri Koperasi kita, Presiden UKM. Nah, kebetulan kita mengeluarkan etnik ya, batik, tenun, songket, sulam, dan bodir. Itu etniknya lebih ke tekstil ya. Kalau etniknya yang bukan tekstil seperti produk etniknya Papua gimana tuh, Bu Yung? Oh, ke Papua batik. Nah, sekarang gitu. dulu teman saya tuh members kita ada di Papua, Jimi Hendrix. Ya, di Papua Barat ada Peterson. Ya, jadi dulu Jimi Hendrix itu sering pameran gitu membatiknya tadinya di Pekalongan. Akhirnya sekarang mereka membatiknya sekarang di Papua. Dan saya dengar dari Ibu Yasmin yang di Solo sekarang ada pengusaha Arab bukan usaha di Papua. Jadi menyerap tenaga kerja Papua untuk membatik. Maka tuh waktu dulu saya bilang jangan kaget, banyak nanti ada ibu-ibunya rambutnya keriting, badannya besar, memegang canting di Papua gitu loh. Ya karena batik di Papua itu mahal sekali dan itu sebagai souvenir. Karena buat teman-teman saya dari Papua itu pulang itu dibilang, Bu Yung, saya tuh dapat oleh-oleh loh dari Papua, batik Papua. Saya ketawa aja. Batik Papua itu motif asmat atau apa sih? Kalau batik Papua pertama kali sih burung itu ya, cendrawasih. Cendrawasih. Terakhir tuh ya, kalau untuk busana muslim mereka pasti bentuknya tuh kayak relief gitu, atau kayak perahu gitu loh. Karena kan nggak boleh benda hidup kan, busana muslim. Kayak cendrawasih itu kan nggak boleh. Itu bagus sekali motif Papua itu. Kadang-kadang kayak capung juga, kayak binatang gitu. Banyak motif Papua. Saya sih dari awal teman saya di BND tuh kalau saya ke pameran di ACC, saya selalu ke standnya Papua tuh selalu dikasih ini tuh Bu Yung, katanya ini tuh Bu Yung pakai. Ini saya promosiin sampai dinas
Dinas Koperasi dan UKM-nya tuh sampai, oh ini pelatihan benar ya katanya untuk dengan Papua. Udah pernah ke Papua gak kepengen. Saya bilang serem pesawatnya ke sana, gue bilang gitu. Sekarang komunitas Indonesia etnik ada berapa member? Masih ada sih sekitar 50-an. Oh banyak ya. 100. Tapi sekarang sebagian itu non aktif. Nah itu nyebar di semua provinsi ya? Di daerah. Iya. Jadi kalau dikumpulin, kalau mau show dikumpulin, kadang-kadang kumpul tuh. Banyak. Gitu. Oke. Wah. Ya biasanya ke organisasi kayak seperti yang lain-lain ke organisasi kan. Kadang-kadang kalau untuk Kanada kalau ada fashion show pada ngumpul. Tapi kalau yang kecil-kecil gitu kadang-kadang ya ada yang pada sibuk semua ya, nama desainer kan kita nggak tahu kan aktif ya. Sekarang kan mereka kan banyak adanya show dari show pada show ke Paris, show ke London, show ke New York, ya kan, pameran di mana mereka mencoba di Hong Kong, di Arab, apalah mungkin ya. Iya, maka itu belum yang sekarang ada di Jogja, Fashion Week, ada yang di dalam negeri sendiri kan macam-macam kan semuanya. Ini karena COVID aja semuanya kan tertunda semua. Semua tertunda sampai tahun depan semua. Memang itu lebih baik daripada nggak ada pengunjungnya. Benar. Gitu loh. Kira-kira begitu loh. Benar. Oke, makasih Reza Rais, banyak infonya. Mudah-mudahan makin banyak lagi desainer-desainer muda yang muncul, yang akan lahir. Sukses buat Reza Rais ya, terus tetap keren lah fashion Indonesia ya. Iya, itu saya mau maju di perancang-perancang Indonesia. Jadi yang muda-muda ini mudah-mudahan makin dilihat oleh dunia dan juga makin berkibar di dunia. Perancang-perancang muda kita terutama membawa kain-kain Indonesia ke mancanegara. Nah, kita harus bangga ya ke dunia internasional dengan batik, tenun, tongket, sulam, bordir Indonesia. Dan saya sarankan juga tetaplah kita harus pakai produk Indonesia di dalam negeri. Kalau nggak bukan kita, siapa lagi yang pakai produk kita? Setuju. Oke, nanti kalau ada waktu kita ketemu Reza Rais ya. Boleh.